YouTube channel. Men, seperti biasa di podcast Ngorsi hari ini kebetulan saya kehadiran bukan bintang iklan dan juga bintang sobo ya kebetulan di sini ada salah satu bukan inspirator juga. Jauh lah dari inspirator ya. Tapi dulu pernah menjadi inspirator. Ya langsung aja kita perkenalkan. Yang pertama dari sebelah kanan saya ada Arbi. Bang Arbi gitu ya. Bang Arbi dan sebelah kiri saya ada Gio. Oke, Om Giovanni betul ya? Betul. Nah, di sini bakal akan bahas apa nih teman-teman semuanya? Di sini ya kita ngobrol santai aja, Bos. Oke. Ya, Bang, kita Chill ya. ngobrol tenang aja. Karena di masa udah berapa tahun ini kita masuk di masa pandemi ini nih, Bang Yo. Pandemi berarti 2020 ya? 2020 ya. 2020 awal kurang lebih sampai 2021 setahun lebih lah. 1,5 tahun lah. 1,5 tahun kita diselimuti dengan wabah yang namanya virus corona ya. Iya. Nah dan ngomong-ngomong dari virus corona nih, yang karena kenapa kita bahas tentang perkoronaan, Bang Arbi, ya karena kita sekarang lagi rame-ramenya di Indonesia ini, kok di negara-negara lain benar-benar wabah ini bisa terhandle gitu. Sedangkan di negara kita kok monoton gini. Sampai udah beberapa kali dana betul ya, udah digelontorkan. Iya, digelontorkan oleh para pemerintah, pejabat dan yang lain-lain. Tapi halnya seperti ini faktanya gitu. Nah, tanggapan Bung Gio sama Bung Arbi seperti apa tentang Jadi Bung Hatta dan Bung Tomo gitu ya. pahlawan kita lebih dahulu ya. Kita, itu benernya jeung dagingna bener. Ayo pahlawan naon. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kayak guru ya tahu. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa, Bung Gio? Kalau aneh sih tanggapannya gimana ya? Mungkin kalau kita lihat dari pandeminya, waktu pertama kita flashback dari awal pandeminya juga, kita nggak bisa salahin pemerintah, nggak bisa salahin masyarakat ya, karena semua juga bersinergi gitu kan. Bersinergi betul. Ya nggak satu sama lainnya. Cuman memang di awal adalah penanganan yang telat. Gitu Penanganan loh. yang Ya, telat. karena dulu mungkin sedikit cerita saya waktu zaman 2000 awal pandemi itu. Betul. Waktu itu kan saya kerjanya sedikit berhubungan dengan dengan pasar saham lah. Betul. Dan pasar saham yang notabene-nya dia berhubungan dengan negara dan seperti kasarnya kayak wabah gini ya sangat ngaruh gitu kan. Oh, sangat ngaruh. Nah, setahu saya wabah ini sebelum di luar Indonesia ini sudah terlebih dahulu terjadi wabah ini gitu. Mungkin dari China dan awalnya dari Wuhan dan lain-lain, tapi cuman itu kan berefek gitu ya. Berefek. Nah, mungkin penanganan di kita ini telat gitu. Jadi tidak saat negara lain udah mulai mau beres menangani pandemi ini, mungkin di kita masih terjadi gitu, masih ada lonjakan gitu. Nah, itu yang dimiriskan. Iya gitu. Ya kita juga tidak bisa salahkan pemerintah, kita tidak bisa salahkan masyarakat karena memang ya mungkin masyarakat gimana pemerintah. Betul. Tapi pemerintah juga pasti mengikuti kemauan masyarakat gitu loh. Betul gitu. sekali. Semuanya bersinergi. Intinya kalau satu sama lainnya bisa saling backup, saling mendukung untuk mengurangi pandemi tersebut, ya sebenarnya bisa cepat beres gitu masyarakatnya. Ya gini lah, kita nggak usah ngomong PPKM. Kalau yang terjadi sekarang ini PPKM kan banyak orang lebih susah ya kalau saya lihat gitu dari sosial media dan lain-lain gitu, dari sekitaran saya juga gitu. Kita lihat dari prokes aja, yang penting minimal kalau prokesnya dari masyarakat oke, dan pemerintahnya juga cepat tanggap, mungkin akan cepat beres gitu. Jadi nggak usah ada PPKM, nggak usah ada lockdown dan lain-lain gitu. Ya lockdown seminggu beres, udah gitu. Nggak harus diperpanjang, nggak harus di ini, karena terlalu lama lockdown juga jadi pusing sama masyarakat. Pusing, gitu. bener. Betul. Masyarakat pusing. Ya kita juga kerasa lah. Kerasa gitu, pisan gitu, asli. Gitu. Iya. Kalau tanggapan dari Bung Arbi seperti apa, Bung? Kalau ngomongin COVID ya udah. Betul. Dan sebentar, Bung Arbi juga pernah mengalami terinfeksi virus itu tersendiri, betul ya? Iya. Oke. Pengalamannya seperti apa, Bung? Ya kalau ngomongin pengalaman COVID. Betul. Bener-bener bahaya nggak, Bung? Atau bener-bener meresahkan gitu COVID? Si kopnying itu. Kopnying. Ya. Ya, kopnying ya. Kalau COVID ya, kalau saya lihat nih berdasarkan pengalaman,
Betul, Karena betul. kebetulan nggak punya penyakit bawaan, santai sih sebenarnya. Oke. Kalau saya anggap mah kayak flu biasa. Kayak flu biasa ya. Iya. Oke. Cuma nggak bisa mencium bebauan aja. Iya. Kebetulan anak lagi boker, saya tempelin itu perutnya pantatnya nggak kebau. Bau. Iya. Aslinya? Iya. Ketek dicoba nggak? Enggak. Surawung mungkin? Enggak. Nggak juga. Ombek gitu kan ente. Kagoknya. Bekok colok udah. Bekok Sampai colok. sampai bool ayam diginiin nggak kerasa gitu. Cuma tongol narempel gitu. Ya. Boal ayam tempatnya diisep. Ya. Tapi kalau mau ngomong tumir. apa? Cuman gini, ternyata ada banyak efeknya tuh yang ini ya, yang faedah gitu. Ada yang Kalau faedah, saya betul. Tanya sama teman-teman, ada beberapa teman yang COVID. Oke. Nah, dia sama tuh, nggak bisa mencium bebauan. Ah. Sembuhnya itu bisa mencium wangi sampai sekarang, tapi Oke. dia nggak bisa mencium bau. Bisa mencium wangi, Tapi tapi nggak bisa mencium contoh bau. misalkan wangi parfum oke lah. Ya. Bisa masuk lah wangi Ya. parfum ya. Bau nagan tuh. Bau lambung misalkan. Ya. Ada teman ngobrol karena belum makan, napas. Komo Panas. yang gini bro, itu masih mending ya. Dia bisa nyium bau wangi, tapi nggak bisa nyium bau yang nggak enak. Iya. Tuh, kalau bau tanah dia bisa nggak? Bau tanah. Eta mah geus PR ya. Kemana wae anjing. Tapi Bau tanah. kelak bos Gio. Tapi ieu serius teh bener teh, Bos. Serius. 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 Dia bisa mencium wangi-wangian. Ini. Tapi Teman bau saya podol bilang juga gimana? nggak ke abe mungkin ya. Gitut mungkin. Enggak ada. Bau Bau semen. boker, bau sampah. Bau yang nggak enak nggak Bau kecium. bau runtah. Enggak. Oh enggak, oke. Sampah teh runtah ya mana? Iya. Oke, terus lanjut, Bung. Nah, ya itu yang dirasain. Betul. Kalau sampai demam kayak gitu mah saya mah dikerok anggar COVID mah nya. Kerok. Dan Kembali ke apa? Natur. Kearifan lokal. Back to natur. Kearifan Ya. lokal, Ya. betul. Back to natur. Nah, terus saya sih justru kalau pengalaman pribadi ya Betul, Bung, betul. dengan sehari-hari ya nggak enaknya nggak bisa keluar rumah itu Ya. aja. Tapi ya memang saya juga nggak pernah keluar rumah sih. Nah, Iya. berarti Kenapa? sebelum ada Covid Emang. juga udah work from home. Jadi gini lah. Oh. Ya saya juga kan emang kerja iya. Oke, Tapi Bung. senang dagang kayak gitu iya. Usaha, gitu Kebetulan kan dari sebelum 2019 ngerasain susah lah dagang teh. Betul, Bung. Makanya saya dari situ juga udah ngerasain berhemat, jadi diam aja di rumah gitu. Oh, jadi iya. saat Covid ge urang mah geus isoman. Sedih mah. Oh, nggak sih soman. Geus cicing di. Berarti udah terbiasa lah. Iya. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Batur reuas urang mah geus tibra. Oh, ngestibra, Geus geus tibra. nyantai. Santai. Karena mental memang udah digebrak dari dulu. Iya. Nah, jadi ketika menghadapi ini ya, Bisa karena terbiasa. ya tetap Nah, cuman- konsepnya kasih tenang hidup. Ya. Kasih tenang hidup. Kasih gitu. tenang. Cuman hidup. dengan Covid ini Betul, Bung, gimana? enaknya saya waktu ngalamin Covid itu saya Ya. pikiran lepas. Oh gitu, Bung. Ya. Berdampaknya itu. Supportnya banyak. Supportnya banyak. Makan saya nggak usah mikir. Oke. Kan? Tinggal ngomong. Oke. Hoyong sushi ada. Aduh. Lebat. Lebat. Hoyong pizza anu panjang. Nu sameter. Nya. Lebat. Lebat. Kan nu sakilo. Ais. Hayang huut. Hayang Di sayur. Pokoknya mah. Mohon. Ieu token cabi teh. Aduh, Sok, saya nih. Aduh, ieu Di tit ya. jauh henteu teu sada. Oh, terus ada. Henteu. Oh, ngajepret. Oh. Dicabut ke PLN. Udah. Jadi ya itulah apa Ya, support betul. sama keluarga ya. Ya, betul, Bung. Sama bahwa jangan sampai otak ada apa pikiran apa yang Tetap berbahaya. mindset positif ya. Gitu Positif, lah. oke. Terus ya emang saya juga kan circle pertemanannya juga ada kayak gini ya tuh. Ya, susah. betul. Diajak sedih itu susah. Susah, betul. Jadi aya nu sedih teh diseureurikeun. Ya, betul. Enggak coy, jadi orang kudu kuat, pura-pura Jadi, kuat we. kieu bro, barudak mah Heeh. terakhir jadi teh kerorok gitu. Tah. Eta barudak. Terakhir jadi Barudak urang, yuk. Ya, barudak urang mah terakhir jadi kerorok. Kerorok. Jeung nonton Korea nggak Tah. sih? India oge. India India. mah. Cirambai dia mah. Kuci-kuci hotahe. Tapi ada lah kayak ini yang punya YouTube nih. Ya, Channel betul. YouTube nih Mang Ijal nih. Dia kan paru-parunya satu nih. Betul. Kalau kena Covid kan bahaya nih. Nah, itu. Nah, kalau paru-paru rada
Stabil. ya, Udah nggak enak ya, udah nggak. kamu ini aja masukin bawang Bawang putih ya. ya ke sini. Itu Terapi herbal itu termasuknya, ya, Bung. itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya. Itu air mata ya ini karena panas makanya perihnya. Tapi mantap. oke, sebentar. Bung Arbi ini menyarankan saya dengan melakukan hal seperti itu. Ya. Apakah Bung Arbi sudah mencoba dengan sendiri? Udah nontonnya. Udah nonton YouTube. Jadi gini, brother. Jadi gini, teman-teman. Urang mah Bung Arbi bentar heula. Bukannya Enggak. gitu. Bukannya. Tapi kan eta bule. Naon? Jadi gini, brother, ya buat teman-teman semua. Ari bule teh dasar jelema. Jadi saran waktu itu saya pernah ngobrol kayak gini juga, mungkin nggak direkam, dia menyarankan gitu ke saya ini kalau misalnya kamu terkena susah mencium bau atau pengen ngeluarin dahak dari paru-paru, bisa melakukan terapi dengan memasukkan beberapa siung bawang putih dimasukin ke hidung. Buat Nah, tahan pernapasan selama 15 menit. Dan itu saya diliatin video orang bule. Memang dampaknya dia melakukan seperti itu, keluar cairan liurnya itu banyak, lendirnya itu. Cuman ya saya karena belum berani gitu ya, masih ada ya yang lain lah gitu ya. Masukkeun kalau jengking gitu. Iya. Tapi saya boleh Siram atel weh. Tapi dia belum melakukannya. Nggak, jadi gitu. saya ya belum Nah, orang mencoba. mah masak ajeng paru-paru. Tapi seenggaknya kan mencegah tuh, brother. Boleh saya ralat sedikit nggak? Boleh. Gini, tadi kan kalau saya belum tahu ya, saya belum nonton, mungkin udah beres syuting ini, saya mau nonton itu. Ya. Bener nggak si bule ini pasang apa? Kayak tunjukkan, merah. Bos. Ya, bawang putih. Bawang putih. Enggak, bawang- mana bos videonya tunjukin weh. Bawang putih. Ini tuh HP-na. Oh, di Nanti cas. masukin bawang Tai putih, we. si bule ngeluarin bawang putih, video. masukin bawang putih ke hidung. Heeh. Selama 15 menit. Heeh. Nah, ditahan berarti kan dia tahan nafas, masukin tahan nafas 15 menit. Jadi nafasnya pakai mulut. Nah, aing pertanyaannya Nanti videonya di sini. Nah, pertanyaannya kieu Bran. 15 menit anjing ieu mah cairan teu keluar modarnya anjing 15 menit tahan. Tahu orang mikirnya di dinya, Bos. Nah, eta logis kan? Jadinya logisnya. belum pernah nafas lewat mulut. Sudahlah. Sudah. Pakai insang. Saya lewat kulit pernapas. Atuh dugong anjing. Iya, cerita na mulai rada aneh Dugong tadi. atuh anjing. Tadi kan ada cerita nan, masukin bawang ke hidung, tahan napas 15 menit keluar cairan. Nu aya mun aing masukin bawang ke hidung, tahan napas 15 menit modar berat. Wassalam. Arenos. Pengen cengek bala-balahan. Dahar anjing. Gurih-gurihnya. Oke, kembali lagi ke tentang apa yang tadi disampaikan. Jadi Serius. Bung Arbi ini pernah terpapar COVID gitu ya. Betul. Ya. Nah, udah tadi diceritakan mungkin sedikitnya. Nah, Bos, penanganan yang dilakukan itu apa, Bos? Kalau saya sih ya ini referensi juga. Referensinya ya. itu vitamin atau kita bicara hal edukasi ya. moyan dan iya boleh. Edukasi ya. Saya melihat ada referensi dari beberapa salah satu ustadz ya Betul. menyarankan menggunakan kustul hindi. Ya, kustul hindi itu apa, Bos? Itu Bung. serbuk kayu dari pohon yang cuma ada di India. Nah, itu istri seduh. Nah, ini lucunya gini. Saffron? Bukan. Beda. Kustul hindi. Itu harganya murah lah. Bisa dilihat lah di beberapa e-commerce ya. Oke. Itu harganya cuma 30.000. Ada yang bentuk kapsul, ada yang benar-benar aslinya serbuk, ada yang dalam bentuk yang sudah diekstrak dengan madu. Nah, itu bagus banget. Saya sendiri pribadi sama istri lah yang parah tuh, yang makan Indomie aja udah nggak enak, bau-bauan nggak enak, Nggak kerasa itu, Bro. lidah juga hambar. Nah, dia minum kustul hindi itu cuma 2 hari 3 hari itu sembuh. Oh iya. Sembuh. Lagian murah. Nah, yang lucunya ini apa? Kita dapat referensi itu, saya lupa lah istri dari mana. Tiba-tiba ditanya gitu sama si adminnya, ini buat apa katanya. Ya kebetulan saya sama suami karena COVID gitu. Akhirnya kita dikirim secara gratis. Oh gitu. Iya gitu. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah tuh. Nah selain itu ya kalau saya kan emang suka herbal. Betul. Kebetulan Mengkonsumsi saya ya. juga pedagang saffron. ya. Boleh. Jadi itu saffron yang super negin. Ya. Kok jadi promosi? Jadi buat teman-teman semua yang butuh saffron bersahabat. bisa Iya. kontak langsung, nanti saya kasih tahu di DM Instagramnya. Dan saffron itu kan putih bunga tuh. Itu kan harganya tuh mahal di luar. Betul. Bisa sampai
ya Mang Ijal aja bisa lihat sendiri ya harga Ya. berapa rata-rata. 600 lah, 650. Kebetulan kalau saya kan ada teman dari Abu Dhabi yang kerja di sana 2 Ya. minggu sekali balik. Ah. Waktu itu dia bawa 500 gram, jadi saya nggak dapat bea cukai, nggak kena bea cukai, nggak Ya. kena transport, jadi harga murah. Nah kalau misalkan ada yang mau pesan langsung aja kontak Mang DM Ijal. Instagramnya nanti saya tulis. Nanti sama Mang Ijal bisa di. Ya, Bisa, aman, nanti saya aman, aman. tenang, aman, enjoy. Kak kasih murah. Oke. Nah selain herbal, obat-obatan apa kira-kira yang Bung Arbi konsumsi? Mungkin vitamin atau apa? Mungkin buat para teman-teman semua nih. Saya lagi seneng minum lemon. Oh lemon ya, lemon. Oke. Kebetulan saya belum ketemu sih sama orangnya. ya. Cuman itu dari temennya teman. Oh, gitu. Kalau Om Gio mah udah kenal ya. Udah. Oh, Udah, siap. itu bagus tuh ada di daerah Bandung, di daerah Dago Atas gitu ya. Iya. Ya. Nama tempatnya Dekat tebing keraton apa ya? Ipok Ale. Ipok Ale. Oh, Ipok Ale, Mang ya. Dudung. Ya. Dudung, Itu ya. saya Jus kemarin lemon ya. minum. Sama Mang Ijal ya. Ya. Saya juga mencoba emang Harganya murah. murah, enak dan Ajib-ajib juga itu. Tapi kebetulan Enak-enak. emang dia punya kebun sendiri, iya, punya kebun tanah. sendiri. Iya. tanahnya sendiri, dia metik Luas ya? langsung dan ya sirkus Fresh. ya, sirkus Jadi rimba. kalau si Ipok Ale ini yang dimiliki oleh Mang Dudung ini dia punya lahan sendiri, punya perkebunan lemon, jeruk sendiri. Hah? Jadi dia olah sendiri tanpa bahan kimia. Packing sendiri. Packing sendiri. Wah, itu memang jujur enak. Saya nyoba juga enak dan kemarin juga beberapa teman saya yang saya ajak orang Jakarta nyobain lemonnya. Wah, enak ini katanya enak banget. Oke. Nah, selain itu mungkin ada obat yang lain, contoh misalkan propolis atau apa bisa membantu juga herbal. Iya, kalau saya harus promoin ada propolis. Madu ya. Madu juga. Tapi gini ya, kalau kita bicara madu nih sekarang harus hati-hati Ya, gitu. Jasumin tuh bisa juga. Apa Jasmine? Jasumin nanti tonton di video, nanti saya tulis di deskripsi videonya. Oh, yang kemarin dibuat. Iya. Iya. Jasumin bisa juga. Ya Saya waktu coba dia ya. lagi nggak bisa ini. Iya, Iya. nanti kita ceritakan Ya, nanti. Oke. langsung pada bubar. Saya mau ketawa. Nanti kita ceritain lah. Pas. Banjing. Banjir. Baik tapi itu geus da. Orang-orang malam Geus. itu cari tutupan udah itu kan? Oh nya. Nu manana, Om? Kayak plastik gitu. Pause lah we. Tuh tenan naon bae lanjut we. Gas we. Tenan naon bae. Chaos podcast. Lah banjir chaos. euy. Ya kayak kan ya dipotong tit gitu kan. Oke, nah mungkin itulah penanganannya ya. Jadi setiap hari apa tuh selama 2 minggu isoman? Ya pengalaman Bos Arbi apa setiap hari yang dilakukan selain udah pasti ngonsumsi obat, ya kan? Udah pasti makan gitu kan, jaga pola makan. Nah dan selain hal itu apa aja kegiatan yang dilakukan di rumah selama isoman ini? Mungkin bisa jadi bahan Ya, kebetulan. edukasi juga buat teman-teman semua. Sebenarnya saya masih nggak ngerti ya kalau bicara apa penularannya teh lewat apa gitu. Betul. Soalnya kayak anak gitu tidur bareng, makan bareng gitu. Ya. Tapi ketika di swab nggak ada Negatif ya? tidak terpapar gitu. Ya. Dia negatif. Terus kita bilang sama dokternya ini kalau negatif saya mau titipin ke orang tua. Ya. Nah udah dari situ tiba-tiba jangan dulu deh Pak. Heeh. Nanti deh beberapa hari ke depan, waktu itu sekitar 5 hari ke depan di swab lagi nih anaknya. Oke. Oke. Nah udah dari situ kita selama 5 hari itu kalau istri tidur sampai pakai masker mungkin takut lah anak sendiri. Ya. Kalau saya cuek aja karena saya mikir udahlah gitu ini mah kita nggak punya apa namanya Riwayat sakit ya. ini santai aja lah. Ya udah dari situ ternyata di swab lagi negatif juga. Negatif juga. Ya udah kita mandiin baju siapin bawa ke rumah orang tua saya Oke. di sana. Ya akhirnya kita hidup berdua sama istri waktu itu. Ya lumayan lah 14 ya yang mirisnya itu 14 hari nggak ketemu sama anak cuman lewat video call gitu. Video call ya. Sisanya mah ya karena saya harus ya kita jadi kepala rumah tangga harus bisa mengendalikan situasi ya suasana ya. Ya betul. Jadi ya saya bilang sama istri udahlah kita kayak pacaran ini kita dikasih waktu buat pacaran gitu. Berdua ya. Iya jadi enak gitu. Jadi kita ambil hikmahnya ya bos ya. Jadi nggak ada yang mengganggu ya. sedikit eksperimen. Eksperimen lah berbagai gaya dibentuk ya. Experience ya. Oke.
Kayak Ajol Taraje ya, Taraje Gedang. Mungkin itu pengalaman ya. Mungkin berjemur juga dilakukan mungkin Bung Arbi. Enggak. Oh enggak. Nguap diri. Karena Saya teh Tapi cek minum. batur. Tapi minum. Mana mah teu kaset, mana mau ngan ukur boga bodas. Tak aing teh aset. Lain selain ayatan lawan halus milik. Anjing goblok. Halus milik bangsa. Dekanya. Halus gitu. milik anjing. Bos, ku si Mang Ijal teh, bos baheula cenah. IPS nilai sabaraha? Hampura lah. Oke, urang mah goreng nilai mah. Ngan hampura urang mah harus milih. Ya geus mau bisa ngejawab. Benang halus. Oke, kita kembali ke Bung Gio sekarang ya. Bung Arbi terima kasih buat Geus bisa balik. pemaparannya. Acan atuh Can. kalam san beres. bisa tekan kontrak Jan. Si dege tengah hargaan babaturanna. Ya geus ngobrol cabut we. Nah, naonna. Oke, kembali ke Bung Gio nih, Bung Gio. Bung Gio juga sempat nih beberapa hari ini Bung Gio pernah menggemparkan salah satu tempat nih. Karena kehadiran Bung Gio ini membawa sesuatu hal yang gaib. Nah, yang gaib seperti apa? Jadi ketika kita